Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Cut Rasendria Adela, Kade Adinda Jaya, dan Zaki Amar Makarim. Jadi di sini saya akan mempresentasikan gagasan CSR yang telah kami buat. Gagasan ini berjudul Vkom Peduli. Nah, untuk logical framework, inputnya di sini adalah mahasiswa baru Vkom angkatan 2020, beberapa pendamping KKSU, pemberian barang berupa alat-alat kebersihan berupa sabun cair Dettol dan hand sanitizer sebanyak masing-masing 20 pieces. Transportasi angkutan umum menyesuaikan jumlah yang ikut, yaitu 70 mahasiswa dan 10 panitia SU. Makan siang sebanyak 120 box, dan tentunya perizinan untuk penyuluhan ke Kelurahan Made. Untuk input anggaran di sini, biaya transportasi adalah Rp850.000, untuk makan siang Rp2.000.000, Dettol dan hand sanitizer senilai Rp3.600.000. Jadi total biaya yang dibutuhkan adalah Rp6.450.000. Untuk aktivitas yang akan kami lakukan, mahasiswa baru akan dibagi menjadi 10 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 7 anak yang akan disebar ke tempat-tempat penyuluhan sesuai kesepakatan panitia SU dan pihak dari Kelurahan Made. Mahasiswa memberi penyuluhan berupa edukasi pentingnya menjaga kesehatan masing-masing demi kenyamanan bersama, dan juga akan memberikan sumbangan berupa sabun cair Dettol dan hand sanitizer sebanyak masing-masing 20 pieces dengan total 40 pieces. Untuk output di sini, layanan edukasi ini menambah wawasan bagi warga-warga di daerah kelurahan. Warga menjadi lebih aware akan pentingnya kesehatan. Dan tentunya warga menerima sumbangan sabun cair Dettol dan hand sanitizer. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi warga pentingnya kesehatan dan turut membantu warga dalam merealisasikan pentingnya kesehatan dengan pemberian sumbangan dari Vkom Ciputra. Selain itu, untuk mewujudkan kepedulian bersama tanpa memandang status sosial atau apapun. Nah, goals yang kami tuju dari gagasan CSR ini adalah warga khususnya di daerah Made akan lebih waspada dan paham akan pentingnya dan mahalnya sebuah kesehatan. Kemudian mereka bisa menyalurkannya kepada anak-anak mereka atau kerabat-kerabat mereka. Dengan demikian, Universitas Ciputra mendapat citra baik di masyarakat dan menghilangkan stigma-stigma buruk bagi Universitas Ciputra. Dengan demikian pula diharapkan angka penderita penyakit khusus di daerah Made berkurang. Nah, untuk rencana monitoring dan evaluasi, untuk kuantitas sumber daya mahasiswa yaitu 70 orang dengan target warga 10 rumah atau 40 warga, panitia SU 10 orang, dan dosen kurang lebih 3 orang. Untuk kualitasnya, 70 mahasiswa akan dibagi menjadi 7 orang tiap kelompoknya dan akan menuju 10 rumah. Satu rumah terdiri dari kurang lebih 4 anggota keluarga. Untuk waktunya, dari jam 7.30 hingga 8.30, mahasiswa dan panitia SU berkumpul. Dan untuk waktu 8.30 hingga pukul 9, persiapan dan perjalanan. Setelah tiba di pukul 9, akan dilanjutkan dengan pembagian kelompok hingga pukul 10.30. Dilanjutkan lagi dengan penyuluhan ke rumah-rumah, makan bersama, closing, dan perjalanan pulang. Sehingga akan sampai di UC pukul 1.30 atau lebih cepat. Kapasitas monitoring dan evaluasi. Identifikasi input sumber daya mahasiswa 70 orang, panitia 10 orang, dosen 3 orang, target 10 rumah atau 40 warga, totalnya adalah 123 orang. Keperluan dan persyaratan, pakaian rapi atau jas alma mater Universitas Ciputra jika telah dibagikan, cara berkomunikasi yang baik dan keramahan dalam berinteraksi. Nah, jadi kami telah mengumpulkan beberapa data dan analisisnya, yaitu kesadaran masyarakat Indonesia akan kebersihan masih rendah. Ini dibawa oleh CNN Indonesia.
Menurut Kompasiana, kurangnya kesadaran terhadap kesehatan warga desa Sukamakmur rentan terserang diare. Dan yang terakhir, kasus terbaru di Indonesia yaitu jumlah kasus virus corona meningkat tajam. Jadi untuk rencana dan anggaran biayanya adalah Rp6.450.000 yang berasal dari sumber dana yaitu kas prodi atau panitia atau SU senilai Rp2.150.000 serta iuran peserta yaitu Rp32.000 per orangnya dan serta bazar yaitu Rp2.150.000. Jadi totalnya adalah Rp6.540.000. Laporan dan umpan balik. Kami akan melakukan penulisan laporan kegiatan dengan format penulisan yang baik dan benar dan memberikan laporan tersebut kepada ketua panitia. Kami juga akan meminta kritik dan saran dari pihak yang bersangkutan guna mendapat feedback tentang kegiatan yang telah dilakukan agar kami bisa melihat dampak dari kegiatan kami. Pertanyaan dalam monitoring dan evaluasi untuk purpose, apa ada perkembangan dari penduduk desa agar lebih memperhatikan kebersihan guna menjaga kesehatan mereka? Pertanyaan kedua, apakah dengan diberikannya hand sanitizer dan detol warga lebih menjaga kebersihan? Untuk outputsnya, apakah ilmu yang dibagikan bermanfaat bagi mereka? Dan apakah dengan adanya penyuluhan ini, warga lebih aware dengan kesehatan mereka? Untuk aktivitas, apakah rumah bapak atau ibu didatangi 5 orang anak? Apakah bapak atau ibu diberikan sumbangan berupa hand sanitizer dan detol? Jadi input di sini adalah apa saja kendala atau hambatan internal yang terjadi, efektivitasnya, apakah efek yang dihasilkan telah sesuai dengan yang diharapkan? Dan untuk pertanyaan evaluasi, apa saja perubahan yang terjadi akibat kegiatan Vkom Peduli Sesama, serta efisiensinya, apakah seluruh aktivitas kegiatan Vkom Peduli Sesama berjalan lancar sesuai dengan direncanakan, baik dalam segi internal maupun eksternal? Untuk keberlanjutannya, apakah perubahan yang dihasilkan akibat kegiatan akan terus berlanjut sesuai dengan harapan? Serta relevansinya, apakah kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Made? Sekian dan terima kasih.